Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 29 Rabi'ul Tsani 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 22 November 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا
ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas adalah ayat yang ke-18. Dan ayat yang ke-18 itulah sumpah yang ketiga. Dan sebelumnya ada sumpah pertama dan kedua. Berarti Allah berapa kali bersumpah? 3 kali. Ayat ke-16 Allah bersumpah. Ayat ke-17 Allah bersumpah. Ayat ke-18 Allah bersumpah. Dan sumpah itu biasanya diucapkan untuk memberitahu bahwa apa yang akan disampaikan itu sangat penting. Bahwa apa yang akan disampaikan itu serius. Makanya diawali dengan apa? Sumpah. Dan bukan cuma sekali. Allah bersumpah berapa kali? 3 kali. Andaikan Allah menyampaikan sesuatu tanpa diawali dengan sumpah, apakah sesuatu yang disampaikan Allah itu penting? Penting apa tidak? Penting. Gak ada yang gak penting yang disampaikan oleh Allah. Semua yang disampaikan Allah itu penting. Kalau Allah menyampaikan sesuatu tanpa diawali dengan sumpah saja itu sudah penting. Apalagi kalau diawali dengan sumpah. Dan enggak cuma 1. Pinten? 3. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari
idza tasaq. 3 kali Allah bersumpah. Baru setelah 3 kali Allah bersumpah, Allah menyampaikan apa isi sumpah yang akan beliau sampaikan. Allah sampaikan isi sumpahnya di ayat ke-19 yang akan kita pelajari malam hari ini. Berarti malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang super penting. Apa isi sumpah Allah? Yaitu firman-Nya, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kita awali dengan kalimat la tarkabunna. Yang pernah belajar bahasa Arab, kata la tarkabunna, di dalam satu kata ini ada 2 penekanan, ada 2 penegasan. Yang pertama huruf lam, la. Ini namanya lamul at-taukid atau lamul qasam, penegasan, pasti atau sungguh. Yang kedua huruf nun, la tarkabunna. Huruf apa? Nun. Ini namanya nunut taukid, yaitu penegasan lagi. Berarti kalau kita terjemahkan mulai dari ayat 16, 17, 18, 19, maka kira-kira begini. Sumpah, 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 sungguh kalian pasti. Berapa berarti penegasannya? Ayo dihitung. Sumpah, 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 sungguh kalian pasti. Berapa? 5. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali isi sumpah yang akan beliau sampaikan ini dengan 5 penegasan. Apa sih sebenarnya yang ingin Allah sampaikan? La tarkabunna, sungguh kalian pasti mengalami. La tarkabunna, sungguh kalian pasti akan mengalami. Mengalami apa? Tabaqan an tabaq. Tabaqan, kata para ahli bahasa, di antaranya Imam Ibnu Faris, artinya adalah kondisi. Napa? Kondisi. Kalian pasti akan mengalami kondisi berikut kondisi. Kondisi berikut kondisi. Apa gue artinya? Kalian pasti akan mengalami perubahan kondisi yang bermacam-macam. Kalian pasti akan menjalani berbagai macam kondisi. Kita ulangi. La tarkabunna, kalian sungguh pasti akan mengalami atau menjalani tabaqan an tabaq, berbagai macam kondisi. Sebelum kita jelaskan apa yang dimaksud dengan berbagai macam kondisi di sini, saya ingin kasih sedikit bonus ya. Cara membaca kata la tarkabunna ada 2 caranya. Cara qiraahnya ada 2. Ada la tarkabunna, ada la tarkabanna. Jadi boleh dibaca napa? La tarkabunna, boleh dibaca la tarkabanna. Dan dua-duanya sama-sama mutawatir. Jadi boleh dibaca dua-duanya, tidak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya imam ada yang baca napa?
La tarkabanna tabaqan an tabaq. Jenengan enggak usah subhanallah, enggak usah. Karena itu adalah salah satu jenis bacaan yang diperbolehkan. Kita enggak akan bahas yang latar kabanna. Kita hanya akan bahas yang latar kabunna. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Kalian pasti akan mengalami berbagai macam kondisi. Apa yang dimaksud kondisi di sini? Banyak penafsiran yang disampaikan oleh para ulama tentang kondisi ini. Maksudnya apa? Kenapa bisa ulama menyampaikan berbagai macam alternatif penafsiran? Karena Allah di sini tidak menyebutkan secara spesifik apa kondisi yang dimaksud. Apakah kondisi kesehatan? Apa kondisi fisik? Apa kondisi keimanan? Apa kondisi kekayaan? Apa kondisi status sosial? Apa kondisi di dunia? Apa kondisi di akhirat? Gak disebutkan sama Allah Azza wa Jalla. Pokoknya kalian akan mengalami perubahan apa? Kondisi. Kondisi pribadi, apa kondisi negara, apa kondisi perusahaan, gak disebutkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Ibnu Ashur rahimahullah, justru karena Allah tidak sebutkan secara spesifik apa kondisi yang dimaksud di sini, maka cakupan ayat ini menjadi sangat luas. Itulah istimewanya nopo? Ayat Al-Quran. Bayangkan satu nopo? Potong ayat latar kabunna tabaqan an tabaq, kalau dijelentrehkan. Apa sih dijelentrehkan? Dijabarkan. Itu berpengajian gak akan selesai. Cuman kita berusaha untuk meringkas dalam satu pertemuan ini. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Kita akan bahas. Kita bagi dua. Perubahan kondisi di dunia. Apa? Di dunia. Yang kedua, perubahan kondisi di kancane dunia apa? Akhirat. Baik, kita bahas dulu perubahan kondisi di dunia. Apa contohnya macam-macam kondisi yang kita alami di dunia? Contohnya kondisi fisik. Sing paling gampang napa? Kondisi fisik. Perubahan kondisi fisik. Jenengan mengalami napa mboten perubahan kondisi fisik? Mengalami. Mulai dari apa? Bayi. Setelah bayi, batita dusut balita. Batita. Setelah batita, balita. Setelah balita, anak-anak. Setelah anak-anak, remaja. Setelah remaja, pemuda, ya, dewasa, bapak-bapak. Terus kakek-kakek, nenek-nenek. Itu perubahan apa? Fisik. Seiring dengan perubahan fisik itu, maka tubuh kita pun akan ikut berubah. Pertama kali dahulu kulit kita apa? Kencang. Semakin lama semakin kendor, semakin keriput. Dulu rambut kita lebat, hitam, kelam. Sekarang mulai kelabu. Mulai kelabu, campuran hitam dan abu-abu. Lama-lama putih, enggak cuma putih, lama-lama berkurang, rontok, budak. Biar padahal golek apanya namanya ini? Sempongane, masya Allah, sikap nyempong orang bisa. Ya. Dulu masya Allah namanya minyak rambut itu gonta-ganti. Mulai dari yang minyak sampai yang
jelly sampai yang krim, wes jan. Gontak kate siki blas. Apa sing arep diminyaki? Kinclong. Gak ada rambutnya, apa yang mau diminyaki? Gigi. Apa? Gigi. Dulu lengkap, lama-lama berkurang, lama-lama habis. Ngomong jadi orang kena. Ya. Mata kita dulu jelas ngelihat, jauh sana masih bisa ngelihat, di seberang alun masih bisa ngelihat. Sekarang ya mulai kabur, kosi sapa. Mata, apa lagi? Telinga. Dulu jelas kita dengar ada suara, lemah lirih pun kedengaran. Sekarang orang ngomong di samping kita, apa? Ya, gak jelas. Apa lagi? Ingatan. Dulu masya Allah ingatannya kuat. Ya. Sekarang ketemu sama orang, kosi siapa? Mulai pikun. Kita ini pasti akan mengalami perubahan kondisi. Itu pasti. Itu sudah merupakan sunnatullah. Apa sih sunnatullah? Sunnatullah itu ketetapan yang diatur oleh Allah di alam semesta ini yang gak mungkin berubah. Gak mungkin berubah. Mbok ditahan-tahan kayak ngapa, ya tetap akan berjalan. Maka kalau jenengan ketemu sama muridnya jenengan, ih siki gede, ya gede, masa cilik terus? Ya ndak mungkin, pasti ada perubahan. Saya kalau ketemu dengan guru SD, ya ketemu dengan guru SD, dulu bisa gede. Dulu saya dipanggilnya apa? Dulu. Jadi kelas 1, kelas 2 itu kalau saya nulis di papan tulis itu masih pakai bangku. Orang gudul. Ya, jadi naik bangku nulis di papan tulis karena nggak sampai. Ya. Mungkin guru saya pikirannya Arab cilik terus gitu. Dulu bisa gede. Ya itu sunnatullah. Ya. Kulit berubah jadi keriput, mau dioperasi plastik berapa kali pun, mau pakai make up, ya, setebal apapun, setengah senti, ya. Malah nanti kayak topeng. Jangan membohongi diri sendiri. Itu sudah sunnatullah. Jangan berharap kita akan kuat terus. Ada saatnya kita akan melemah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 54. Surat apa? Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan kalian pertama kali dalam kondisi lemah. Kapan gue? Pas bayi. Bayi, balita, batita itu masih lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah itu kalian menjadi kuat. Kapan? Remaja, pemuda, dewasa, bapak-bapak usia 40 itu sedang nopo? Kuat-kuatnya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah kalian sampai ke puncak kekuatan kalian, maka kalian akan turun lagi menjadi lemah. Jangankan ngangkat barbel, lawong ngangkat apa? Gelas apa? Buyutan. Itu sudah sunnatullah, nggak mungkin akan dihindari. Mulane nek wis tua aja gemagus.
Oh berarti wis enom ora apa-apa, enom ora apa. Ya apa-apa. Tetap enggak boleh. Tahu napa? Tahu diri. Ya. Walaupun dahulunya preman, ditakuti orang sekampung, siki siapa sing wedi? Ya. Perubahan apa? Fisik. Apalagi Ustaz, contoh perubahan kondisi harta. Perubahan kondisi harta. Bisa dari miskin menjadi kaya, bisa dari kaya menjadi miskin. Dari miskin jadi kaya, dulu rumahnya lantainya tanah. Ada rezeki, terus di semen, ya, mester ya. Mester. Ya, di mester semen. Ada rezeki di keramik. Ada rezeki granit. Ya. Ada rezeki marmer, ada rezeki di aspal, rumah di aspal. Ya. Tembok dulunya kayu sama gedek, ya. Terus papan, terus batu bata, ya. Tembok, kekayaan berupa tempat tinggal, kendaraan. Dulu jalan kaki, aja ngontel disit, belum. Dulu jalan kaki, terus ngontel, terus sepeda motor satu, sepeda motor satu buat gantian, suami istri anak gantian. Lama-lama suami punya, istri punya, anak punya, satu rumah berapa motor? 4 motor. Lama-lama mobil. Pertama kali beli mobil apa? Second, ya. Bukan second, third. Ya. Bukan second lagi, bukan orang kedua, sudah orang ketiga, keempat, fourth. Nanti lama-lama ganti mobil yang baru. Mobil yang baru pun ya yang menengah lah ya. Saya enggak sebut merek kan ya. Nanti sudah menengah lama ganti dengan yang lux dan seterusnya. Itu yang dari bawah ke atas. Sekarang kita ngomong yang dari atas ke bawah. Ya. Dulu rumahnya ada di mana-mana. Karena seorang pebisnis sukses. Ya, di Purbalingga ada, di Banjar ada, di Jogja ada, di Jakarta ada. Ternyata Allah menakdirkan bisnisnya kolaps. Sekarang ngontrak atau tinggal di perumahan mertua indah alias numpang. Dulu ketika orang tua meninggal dunia, sawahnya ada di mana-mana. Terus dijual buat anak masuk kuliah, dijual buat kira pada adol sawah apa? Iya tuh gue ngapa biasanya? Hah? Buat nikah? Bagus bojo. Buat nikah lagi Ustaz. Ada yang dijual buat bisnis, ada yang dijual buat haji. Habis sawahnya sekarang nggak punya sawah sama sekali, jatuh. Ya. Jadi orang itu akan mengalami perubahan kondisi, kondisi fisik, kondisi harta, kondisi keluarga, kondisi apa? Keluarga. Dulu di rumah jenengan anak tunggal, nggak lama kemudian lahir adik jenengan di rumah berempat. Gak lama kemudian lahir lagi adik yang ketiga. Jenengan tambah besar. Dulu dibiayai oleh orang tua, setelah mulai besar latihan mandiri, nyari duit sendiri.
Setelah modal cukup nikah, di rumah itu menjadi berapa orang berarti? Ya, tambah istri jenengan, jenengan harus membiayai istri. Gak lama kemudian istri jenengan hamil. Setelah itu lahiran, jenengan harus membiayai istri, membiayai anak. Setelah itu lahir lagi anak kedua. Rumah yang dahulu isinya cuma bapak dan ibu, 2 orang, sekarang menjadi 10 orang. Anak, bapak, ibu, cucu, cicit, ya. Umpelan. Gak lama kemudian ada yang meninggal dunia, ayah kita, ibu kita, istri kita, atau kita sendiri. Akhirnya terjadilah perubahan jumlah anggota keluarga. Apa tadi? Fisik, harta, keluarga. Perubahan kondisi keimanan. Kenapa? Perubahan kondisi keimanan. Iman juga akan mengalami perubahan kondisi. Yang bagus itu kondisi dari bawah ke atas, yang tidak bagus dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas dulu belum tahu, belum terlalu mengerti betapa pentingnya sholat 5 waktu, apalagi sholat berjamaah. Dulu begitu ngaji, astagfirullah, dulu ternyata sholatnya bolong-bolong. Sekarang sudah mulai rapet-rapet, ya enggak lagi nopo bolong-bolong. Dulu biasanya sholat sendirian, sekarang sudah rutin berjamaah di masjid. Dulu belum terlalu ngerti bahwa pakai jimat itu syirik. Belum ngerti sajen itu syirik. Sehingga setiap malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, apa Selasa Pon, selalu rutin naruh sesajen di bawah pohon beringin. Ternyata ngaji naik imannya, enggak boleh ternyata. Dulu masih suka main dukun, sekarang sudah anti dukun, sampai dukunnya pada bangkrut, lapor polisi. Aneh ya, dukun ora payu, dodolan jimat penglaris. Dene ora tinggu dewek ya. Kalau memang itu manjur, kenapa enggak dipakai sendiri? Ya. Kok iya masih ada yang percaya? Gitu. Itu yang imannya naik, yang imannya turun juga enggak sedikit. Dulu sebelum ada HP, sebelum ada gadget, untuk baca Quran waktunya banyak. Begitu ada HP, jadi jarang baca Al-Quran. Hariannya kalau nggak buka WA, buka FB. Kalau nggak buka FB, buka Instagram. Kalau nggak buka Instagram, nonton YouTube. Apa maning sikit zamane bal-balan. Dulu pas nggak ada HP, waktu banyak buat ngaji. Dulu pas belum ada HP, suami dengan istri banyak waktu untuk bercengkrama bersama. Dulu pas belum ada HP, kita sering bercanda dengan anak-anak kita. Begitu ada HP, masing-masing kita sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Suasana keluarga yang dulu hangat menjadi dingin dan hambar. Itu keimanan apa? Turun. Kondisi iman. Apalagi Ustadz, status sosial. Napa? Status sosial. Dulu pejabat, begitu lewat 5 tahun, jadi mantan pejabat. Bedanya apa Ustadz? Yo kalau pas pejabat mau turun mobil aja ada yang bukain. Duduknya selalu di depan sendiri. Digelarkan karpet merah. Begitu enggak jadi penjabat,
Orang nasi nyapa ya. Dulu jadi komandan, punya banyak prajurit, sekarang jadi purnawirawan. Dulu menjadi pak guru dan bu guru, sekarang sudah pensiun. Dulu jadi ustadz, sekarang ya masa ustadz pensiun? Ya guru pensiun, aduh ustadz pensiun, masa ustadz pensiun? Ya. Itu namanya perubahan. Oke, ini adalah urusan dunia. Sekarang kita pindah perubahan di akhirat. Di alam akhirat pun tidak satu kondisi. Perubahan itu diawali dengan sakaratul maut. Malaikat pencabut nyawa datang. Setelah nyawa kita dicabut, kita akan berpindah kondisi dari alam dunia menuju apa? Alam kubur. Begitu masuk alam kubur, kita akan didatangi 2 orang malaikat, dan kita siap untuk menghadapi ujian yang disampaikan oleh 2 malaikat itu. Kalau kita bisa menjawab ujian tersebut, maka kita akan menikmati nikmatnya kuburan. Tapi kalau kita gagal menjawab, kita akan menderita dengan siksaan sampai datangnya hari kiamat. Begitu Allah menghendaki datangnya hari kiamat, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakalanya yang pertama. Begitu sangkakala pertama ditiup, maka seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini akan mati. Mati semuanya, enggak tersisa kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Bila Allah berkehendak, lalu malaikat Israfil disuruh oleh Allah untuk meniupkan sangkakala yang kedua kalinya. Buat apa? Untuk membangkitkan seluruh manusia. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Tahu-tahu mereka terbelalak bangun, melihat kondisi sudah berubah. Lalu mereka digiring, berpindah ke kondisi yang lainnya, berkumpul di padang mahsyar, menunggu dalam waktu yang lama tanpa ada naungan di atasnya kecuali 7 golongan. Dalam ketidakpastian, dalam kebingungan, dalam kegundah-gulanaan, sampai akhirnya mereka enggak tahan, mereka berbondong-bondong mendatangi para nabi, minta agar para nabi itu berkenan untuk memohon kepada Allah supaya segera dimulai proses hisab. Akhirnya Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW turun tangan. Dimulailah proses hisab. Dikasih tahu, kamu pernah melakukan ini, kamu pernah melakukan itu. Dibagikan apa? Buku catatan amalan, ditimbang antara dosa dengan pahala. Setelah jelas, ya masing-masing dipersilahkan untuk minum, mampir di telaga. Ada yang boleh minum, ada yang diusir dari telaga para nabi tersebut. Lalu kemudian digiring menuju ke as-sirat. Napa as-sirat? Jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Ada yang bisa lewat dengan lancar dan ada yang kepleset jatuh ke neraka. Yang bisa lewat masuk ke surga setelah mengalami sedikit kisos di depan surga, kemudian masuk ke dalam surga. Yang di neraka, di neraka. Yang di neraka ada yang kekal di dalamnya, ada yang dikeluarkan dari neraka, entah karena syafaat atau karena belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mantan-mantan ini masuk napa? Surga. Habis para mantan, sudah semuanya pindah kemana? Surga. Tinggal penghuni asli neraka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan penghuni asli surga sudah berpisah antara 2 golongan ini. Saat itulah kematian disembelih. Saat itulah kematian disembelih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mulai hari itu
kematian sudah mati. Yang di neraka akan kekal di dalamnya. Yang di surga akan kekal di surga. Itulah akhir perubahan kondisi kita, dan mudah-mudahan kita termasuk yang di surga, bukan yang di neraka. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.